Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Mitra Kominfo di mana saja Anda berada. Program Lensa Banjar Sepekan kembali hadir menemani Anda untuk edisi hari ini. Program ini menghadirkan kegiatan pemerintah daerah Kabupaten Banjar, Provinsi Kalimantan Selatan dalam sepekan. Bersama saya Rifah Azhar, segera kami hadirkan informasi yang pertama. Mitra Kominfo, awali tahun 2023. Bupati Banjar Haji Saidi Mansur didampingi wakilnya Habib Idrus Al-Habsyi, juga dihadiri para asisten, staf ahli dan seluruh kepala SKPD Banjar, pimpin rapat koordinasi mingguan lingkup pemerintah daerah Kabupaten Banjar. Bupati dan wakilnya berharap di tahun 2023 ini pembangunan di Kabupaten Banjar lebih baik lagi dalam segala aspek. Rapat koordinasi mingguan lingkup pemerintah Kabupaten Banjar digelar di Aula Barakat lantai 2 Martapura. Rakor dipimpin Bupati Banjar Haji Saidi Mansur, didampingi wakilnya Habib Idrus Al-Habsyi, asisten, staf ahli dan seluruh kepala SKPD lingkup pemerintah Kabupaten Banjar. Mengawali rakor mingguan, Bupati Banjar menyampaikan misi Kabupaten Banjar khususnya agamis agar dilaksanakan tidak hanya ketika pelaksanaan peringatan hari jadi, tetapi juga di hari-hari besar Islam lainnya. Bupati dan wakilnya juga berharap di tahun 2023 ini pembangunan di Kabupaten Banjar lebih baik lagi dalam segala aspek. Kegiatan dinas, peningkatan apa atau seperti apa yang digerakkan sehingga visi manis maju mandiri dan agamis ini konkret, sehingga kami dalam melaksanakan tugas menjalankan visi dan misi ini bisa berjalan dengan baik. Karena ini masukan dari BPKP. Dalam rakor tersebut juga membahas terkait kasus COVID-19, imunisasi, penggunaan jalan alternatif, penerangan jalan, dan masalah kebencanaan. Tim Liputan Suara Banjar melaporkan. Mitra Kominfo, Bupati Banjar Haji Saidi Mansur hadiri pelantikan anggota Panitia Pemilihan Kecamatan se-Kabupaten Banjar. Bupati Banjar mengucapkan selamat bertugas kepada seluruh anggota PPK dalam upaya menjamin agar penyelenggaraan pemilu sesuai dengan ketentuan dan aturan yang berlaku. Tegaknya demokrasi dan keadilan. Sebanyak 100 anggota Panitia Pemilihan Kecamatan atau PPK merupakan peserta yang telah lolos dari seleksi yang dilaksanakan oleh KPU Kabupaten Banjar, di mana setiap kecamatan terdiri dari 5 orang anggota PPK. Adapun tugas dan wewenang anggota Panitia Pemilihan Kecamatan untuk membantu KPU Kabupaten dalam melaksanakan semua tahapan penyelenggaraan pemilihan umum di tingkat kecamatan pada tahun 2024 nanti. Bupati Banjar Haji Saidi Mansur dalam sambutannya mengucapkan selamat bertugas kepada seluruh anggota PPK yang baru dilantik. Bupati menegaskan keberadaan PPK ini dalam upaya menjamin agar penyelenggaraan pemilu sesuai dengan ketentuan dan aturan yang berlaku. Saidi berharap semua tahapan kegiatan penyelenggaraan pemilu ini dapat berlangsung dengan aman, tertib, dan lancar, serta kondusif. PPK dan pelaksanaan pemilu 2024 itu apa yang disampaikan Bapak Banjar Provinsi Kalimantan Selatan, mereka juga tidak bisa bekerja sendirian, harus berkoordinasi dengan pemerintah daerah, dan kami kesempatan tadi mendapatkan memberikan arahan, sambutan, juga menyampaikan berkolaborasi nantinya menyesuaikan dengan permasalahan kebudayaan sehingga PPK juga bisa mensukseskan dalam pelaksanaan pemilu. Harapan kami mereka nantinya mengikuti orientasi tugas dengan baik sehingga dalam pelaksanaan tadi dalam ketentuan aturan dan fungsi mereka sudah betul-betul matang sehingga nanti dalam pelaksanaan pemilu juga mereka bisa menjalankan dengan baik. Senada dengan Bupati Banjar, Ketua KPU Kabupaten Banjar Muhaimin mengungkapkan PPK ini nantinya bersinergi khusus dengan pemerintah di tingkat kecamatan juga di tingkat desa dan kelurahan. Tugas PPK juga melayani warga masyarakat, khususnya warga masyarakat Kabupaten Banjar, sehingga hak konstitusi warga dapat digunakan pada pemilu sesuai dengan peraturan perundang-undangan.
Tim Liputan Suara Banjar melaporkan. Kita beralih ke informasi selanjutnya. Mitra Kominfo Bupati Banjar Haji Saidi Mansyur launching aplikasi Simanis PBJ, Sistem Informasi Manajemen Administrasi Pengadaan Barang dan Jasa. Hadirnya aplikasi Simanis PBJ ini dapat membantu proses pengadaan barang dan jasa menjadi lebih akuntabel, efisien, dan profesional. Aplikasi Simanis PBJ atau Sistem Informasi Manajemen Administrasi Pengadaan Barang dan Jasa merupakan aplikasi yang digunakan untuk memudahkan para pengguna anggaran atau kuasa pengguna anggaran atau pejabat pelaksana kegiatan pada setiap SKPD, agar tidak perlu lagi harus mengajukan paket pengadaan baik tender maupun seleksi dengan cara datang ke kantor PBJB, namun cukup mengakses dan mengirim file-file kelengkapan melalui aplikasi Simanis PBJ. Bupati Banjar Haji Saidi Mansyur saat melaunching aplikasi Simanis PBJ atau Sistem Informasi Manajemen Administrasi Pengadaan Barang dan Jasa menyampaikan, aplikasi ini sesuai amanat instruksi Presiden nomor 2 tahun 2022 tentang percepatan program peningkatan penggunaan produk dalam negeri atau P3DN dan usaha mikro kecil koperasi atau UMKM dalam pengadaan barang atau jasa pemerintah, yang mana proses administrasi pengadaan barang atau jasa yang asalnya melalui pengadaan manual, maka harus menjadi pengadaan secara elektronik atau digitalisasi. Launching ini merupakan perwujudan kepatuhan pemerintah Kabupaten Banjar atas pencapaian prinsip-prinsip pengadaan barang atau jasa pemerintah. Bupati berharap dengan hadirnya aplikasi Simanis PBJ ini dapat membantu proses pengadaan barang atau jasa menjadi lebih akuntabel, efisien, dan profesional, serta dapat mengurangi konsumsi cetak kertas yang sangat besar dalam proses pengaduan tender atau seleksi dari PA, KPA, PPK ke bagian pengadaan barang atau jasa. Sudah dijelaskan bahwa digitalisasi memangkas. Kalau Pak Asisten ini biasanya kayak ini nanti asisten membawa kita ada lagi barang. Jadi mudah-mudahan ini berjalan dengan baik. Yang kedua, melalui aplikasi Simanis PBJ nantinya para pengguna anggaran, kuasa pengguna anggaran, pejabat pelaksana kegiatan, yang mana setiap SKPD tidak perlu lagi harus mengajukan paket pengadaan baik tender maupun seleksi dengan cara datang ke kantor BPBJ. Namun cukup mengakses, memproses dan mengirim file-file kelengkapan melalui aplikasi Simanis PBJ. Jadi pada hari ini dilaksanakan launching aplikasi Sistem Informasi Manajemen Administrasi Pengadaan Barang Jasa oleh Bapak Bupati Banjar. Simanis PBJ ini merupakan inovasi digitalisasi melalui digitalisasi oleh bagian pengadaan barang jasa. Harapannya dengan aplikasi Simanis PBJ ini proses pengadaan barang jasa yang dilaksanakan itu bisa lebih cepat dan tepat waktu pelaksanaannya. Jadi kita rencanakan di awal-awal tahun yang semula pelaksanaannya secara manual, perlu waktu untuk koordinasi, tidak efisien terkait dengan dokumen dan kelengkapan dokumen. Dengan digitalisasi, begitu rencana umum pengadaan disampaikan oleh SKPD, maka dari bagian PBJ sudah menetapkan Pokja untuk memproses pengadaan barang jasa. Nah, Pokja ini nanti akan menghubungi SKPD dan mereka menentukan jadwal dan dokumen-dokumen ini cukup diupload. Jadi tidak perlu lagi membawa dokumen pengadaan barang jasa, dokumen pelelangan, gambar-gambar kerja, RKS dalam yang cukup tebal. Ini cukup diupload di aplikasi tanpa tatap muka. Nah, nanti tinggal dicek oleh Pokja apabila ada kekurangan dipenuhi dan sudah dijadwalkan. Jadi kan ada timeline di dalam aplikasi hingga harapannya pelaksanaan pengadaan barang jasa itu bisa tepat waktu seperti sebagaimana yang direncanakan, hingga waktu pelaksanaan pekerjaan itu bisa mempunyai waktu yang cukup untuk pelaksanaan pekerjaan. Harapan akhirnya tepat waktu, tepat mutu, dan tepat pelaksanaan bisa dipenuhi di akhir tahun, tidak ada penumpukan paket-paket pekerjaan. Harapannya bisa selesai
kecuali ada hal-hal sifat khusus terkait dengan force majeure atau keadaan kondisi alam, dan bisa segera dimanfaatkan. Intinya kan dari pengadaan barang jasa tersebut, pembangunan itu bisa dirasakan dengan cepat oleh masyarakat manfaatnya. Lydia Fuad, Suara Banjar, melaporkan. Mitra Kominfo, Dinas Ketahanan Pangan dan Perikanan Kabupaten Banjar gelar syukuran di Unit Pelaksana Teknis Daerah Balai Benih dan Induk Ikan. Syukuran digelar dalam rangka peringatan Hari Ikan Nasional sekaligus Hari Nusantara tahun 2023. Pemerintah Kabupaten Banjar melalui Dinas Ketahanan Pangan dan Perikanan menggelar syukuran di Unit Pelaksana Teknis Daerah atau UPTD Balai Benih dan Induk Ikan Kecamatan Karangintang. Syukuran digelar dalam rangka peringatan Hari Ikan Nasional yang mengusung tema Ikan Menyehatkan dan Mencerdaskan untuk Generasi Unggul. Sekaligus Hari Nusantara 2023 bertema Ekonomi Biru untuk Indonesia Lebih Kuat. Bupati Banjar Haji Saidi Mansur menyampaikan peringatan Harkanas dan Hari Nusantara tahun ini tidak dilaksanakan secara seremonial, namun melaksanakan syukuran dan silaturahmi kepada temu lapang para pelaku usaha perikanan dalam upaya peningkatan produksi baru khususnya pembudidaya milenial. Bupati berharap dengan adanya kegiatan ini seluruh jajaran perikanan bisa merapatkan barisan, karena potensi besar perikanan yang ada di Kalimantan Selatan adalah di Kabupaten Banjar. Hari Ikan Nasional sekaligus juga temu muka silaturahmi jajaran pemerintah daerah. Tentu makna dari Hari Ikan Nasional tentu untuk meningkatkan daya gemar ikan di Kabupaten Banjar, dan juga tadi pemerintah daerah juga memberikan bantuan kepada beberapa budidaya, mudah-mudahan bisa bermanfaat membawa dampak positif khusus dampak ekonomi nantinya. Masyarakat Kabupaten Banjar dikenal dengan budidaya ikan, dan mudah-mudahan ini mendorong setelah pandemi melalui dinas terkait sehingga ke depan pembangunan di Kabupaten Banjar khusus di bidang perikanan bisa lebih baik. Sementara itu, Kepala Ketapang dan Perikanan Kabupaten Banjar Ahmadi menyebut tempat kegiatan tersebut dinobatkan sebagai salah satu kampung ikan papuyu yang diresmikan oleh Kementerian Perikanan dan Kelautan. Ada 41 kolam dengan luas 2 hektar ditambah dengan kolam kecil untuk pameran sebanyak 12 kolam yang diisi berbagai ikan seperti papuyu, patin, dan nila. Ini kita melaksanakan hari kegiatan peringatan Hari Nusantara ya, Nusantara dan Hari temu lapang perikanan. Memang jadwalnya itu adalah di bulan Desember, tapi karena ada beberapa kesibukan kita laksanakan pada hari ini ya, tanggal 5 Januari ya. Kami selesaikan papuyu ini adalah agar supaya masyarakat tuh dapat melestarikan, karena ini sudah mulai susah dicari. Sebenarnya papuyu ini adalah ikan loka yang sangat digemari ya, sangat digemari, dan itu juga diperlukan oleh masyarakat. Oleh karena itu bantuan-bantuan kita usahakan supaya jenisnya papuyu, karena umurnya juga sama dengan patin Pak. Jadi 8 bulan sampai 9 bulan, tapi harganya yang luar biasa, ratusan ribu per kilonya. Nah ini kita dorong supaya ekonomi pembudidaya dapat lebih berkembang lagi. Oke, siap. Dalam kegiatan tersebut juga diserahkan bantuan benih dan pakan ikan sebanyak 10 paket dari Bupati Banjar kepada Pokdakan Sejahtera Desa Tungkaran Kecamatan Martapura, serta bantuan kolam terpal sebanyak 5 paket untuk 5 Pokdakan yang diwakili Pokdakan Harapan Barokah Kecamatan Karangintang. Juga bantuan biofok dari BPBAT Mandiangin sebanyak 1 paket untuk Pokdakan Berkah Mandiri Sejahtera Desa Cindai Alus Kecamatan Martapura, dan bantuan benih papuyu sebanyak 10.000 ekor untuk Pokdakan Papuyu Sakti Desa Karangintang Kecamatan Karangintang. Tim Liputan Suara Banjar melaporkan. Mitra Kominfo, pemerintah Kabupaten Banjar ikuti webinar dukungan pemerintah dan pemerintah daerah dalam mensukseskan penyelenggaraan tahapan pemilu tahun 2024. Kontribusi pemerintah daerah terhadap pelaksanaan pemilu, khususnya Kabupaten Banjar, secara mutlak harus mendukung karena sudah sesuai dengan peraturan perundang-undangan pemilu. Pemerintah Kabupaten Banjar yang diwakili oleh Asisten Pemerintahan dan Kesra Haji Masruri mengikuti webinar dukungan pemerintah dan pemerintah daerah dalam mensukseskan penyelenggaraan tahapan pemilu tahun 2024. Asisten Pemerintahan dan Kesra Haji Masruri mengatakan,
kontribusi pemerintah daerah terhadap pelaksanaan pemilu yaitu khususnya Kabupaten Banjar secara mutlak harus mendukung karena sudah sesuai dengan peraturan perundang-undangan pemilu. Mas Rudi berharap untuk peran partisipasi aktif guna mensukseskan rangkaian pemilu dari stakeholder dan SKPD serta masyarakat. Dalam Undang-Undang Nomor 7 Tahun 2017 tentang Pemilu, Pasal 1 dijelaskan, pemilu adalah sarana kedaulatan rakyat untuk memilih anggota DPR, DPD, Presiden dan Wakil Presiden, serta anggota DPRD yang dilaksanakan secara langsung, umum, bebas, rahasia, jujur, dan adil dalam NKRI berdasarkan Pancasila dan Undang-Undang Dasar 1945. Deputi Teknis KPU RI Eberta Kowima juga mengharapkan dalam penyelenggaraan pemilu tahun 2024, masyarakat bisa memilih secara cerdas calon pemimpin daerah supaya bisa memberikan dampak positif kepada pembangunan daerah. Webinar ini juga dihadiri Kepala Bapeda Litbang Rizal Dauli, Kepala BPKPAD Ahmad Zuliadaini, dan perwakilan bagian pemerintahan Setda Banjar. Untuk dukungan pemerintah daerah, khususnya untuk Kabupaten Banjar, terhadap kesuksesan pemilu 2024 yang mau tidak mau secara mutlak pemerintah daerah itu harus mendukung karena itu sudah sesuai dengan ketentuan peraturan perundang-undangan, undang-undang pemilu dan turunan-turunannya. Nah, karena itu kita akan memfasilitasi untuk suksesnya pemilu 2024 tersebut. Tentunya untuk kesuksesan ini tentu tidak terlepas dari samping dari dukungan pemerintah daerah, juga dukungan semua pihak yang mana harus berpartisipasi untuk suksesnya penyelenggaraan pemilu 2024 tersebut. Wahyu Melda Suara Banjar melaporkan. Mitra Kominfo, sampai di sini kami menemani Anda di program Lensa Banjar Sepekan untuk edisi hari ini. Mewakili kerabat kerja yang bertugas, saya Rifah Azhar mengucapkan terima kasih atas perhatian dan kebersamaan Anda. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Sampai jumpa.